ikutan salam sama teman-teman. Coba diulangi. Salam dan bahagia. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Monpi. Siapa namamu? Aku Monpi, monyet pintar. Oh, monyet pintar. Monpi, hari ini kita mau ngobrolin apa sama teman-teman? Hari ini kita akan ngobrol tentang literasi menyenangkan, program terang di SDN Panongan 2. Oh, literasi menyenangkan. Literasi menyenangkan itu seperti apa, Monpi? Literasi menyenangkan tuh literasi yang bikin anak bahagia. Dimulai dari anak-anak suka membaca. Bagaimana caranya supaya program terang literasi menyenangkan di SD Negeri Panongan 2 disusun oleh Mas Milengsi SPDSD, Guru Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Tangerang, dengan Kepala Sekolah Ibu Hajah Emi Suhaimi SPDSD. Program terang adalah sebuah program literasi menyenangkan di SD Negeri Panongan 2. Program ini termasuk program kokurikuler dan intrakurikuler. Program ini sebagai pemantik kecintaan membaca, menulis, dan bercerita secara menyenangkan. Latar belakang program terang: rendahnya kemampuan numerasi murid, tersedianya aset guru yang hobi membaca dan menulis, zona literasi di pojok kelas, tersedianya buku perpustakaan sesuai dengan jenjang, dukungan kepala sekolah, orang tua, dan semua warga sekolah. Tujuan program terang: meningkatkan kecintaan minat murid untuk membaca dan menulis dengan menyenangkan. Murid mampu mengapresiasi buku yang dibaca dalam bentuk gambar atau storytelling. Murid mampu menulis puisi, cerita anak, atau diari. Terbitnya buku antologi puisi atau cerita anak ber-ISBN. Program terang merupakan pemberdayaan aset manusia. Program terang disusun berdasarkan pemberdayaan aset, modal manusia, kolaborasi antar guru kelas, buku perpustakaan, zona literasi kelas, dan konselor. Sasaran program terang: guru dan murid kelas 1 sampai kelas 6. Jenis kegiatan program terang: kokurikuler, pengayaan di luar jam belajar; intrakurikuler, terintegrasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan SPDP. Strategi pelaksanaan program terang: yang pertama, diskusi dengan kepala sekolah, sosialisasi dengan dewan guru, sosialisasi dengan murid, sosialisasi dengan wali murid, kerjasama dengan semua warga sekolah, kolaborasi dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Indikator keberhasilan program terang: murid suka membaca di waktu senggang, murid menulis apa saja yang dirasakan, murid mau menyuarakan ide tema majalah dinding, murid dapat bekerja sama mendesain layout majalah dinding. Terbitnya buku antologi puisi cerita anak ber-ISBN, membudayakan keterampilan berliterasi di sekolah, baik murid atau guru dan warga sekolah secara menyenangkan. Terbitnya majalah dinding di sekolah secara rutin. Kita lanjutkan ya, Monpi ya. Iya kakak. Tadi Monpi bilang
literasi menyenangkan. Literasi menyenangkan itu seperti apa sih? Literasi menyenangkan itu literasi yang membuat anak-anak senang membaca. Bagaimana caranya? Yang pertama, anak-anak dikenalkan dengan buku bacaan yang menarik. Oh, seperti itu. Terus langkah selanjutnya apa? Kan biasanya anak-anak tuh malas membaca. Nah, bagaimana supaya anak-anak bisa senang membaca? Nah, sekarang anak-anak suka membaca, kita bisa ajak anak-anak untuk mendengarkan dongeng dulu. Setelah itu, setelah itu anak-anak diajak membaca buku yang menyenangkan sesuai dengan jenjangnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, bukunya beda-beda. Jangan sampai anak kelas 1 suruh baca buku kelas 6. Kasihan kakak. Oh, seperti itu. Emang ada ya buku-buku berjenjang? Ada. Di SDN Kandangan 2 ada buku berjenjang, Kak. Ada buku kuning, buku hijau, buku biru, buku apa lagi? Aku lupa, Kak. Ya sudah, nanti kita cek lagi ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu anak-anak diminta untuk mengekspresikan apa yang dibaca. Mengekspresikan itu seperti apa, Monpi? Ya, mengekspresikan tuh sesuai dengan keinginan anak-anak. Kalau anak-anak suka menggambar, ya anak-anak suruh menggambar. Kalau anak-anak suka menulis, ya suruh menulis. Kalau anak-anak suka bercerita atau storytelling, ya storytelling. Bahkan kalau ada anak-anak yang suka menyanyi, boleh setelah baca buku dia menyanyi. Oh, seperti itu. Jadi setelah anak-anak membaca sebuah buku, anak-anak bisa mengapresiasi isi bacaan sesuai dengan potensi atau keinginannya. Kalau anak-anak suka menulis, anak-anak bisa membuat sebuah tulisan. Entah itu tulisan apapun, hasil karya anak berdasarkan isi bacaan, walaupun itu cuma 1 atau 2 kalimat, itu sudah sebuah capaian luar biasa buat anak-anak sekolah dasar, apalagi kelas 1. Terus kalau betul kakak, kalau ada anak yang suka menggambar, berarti setelah membaca buku, anak-anak diminta untuk menggambar. Kalau ada anak-anak yang suka berbicara, anak-anak diminta untuk menceritakan kembali apa isi bacaan. Tetapi itu semua, tapi harus hati-hati, Kak. Anak-anak itu kan beda-beda. Anak kelas 1, 2, 3, 4, semuanya sesuai dengan karakteristik kelasnya. Jangan sampai anak kelas 1 dimintanya banyak-banyak. Dia bisa menceritakan 1 kata, 2 kata dari hasil bacaannya sudah bagus. Betul, Monpi, seperti itu. Nah, bisa juga literasi menyenangkan ini diintegrasikan dalam mata pelajaran. Dengan mata pelajaran apapun bisa. Ketika anak-anak membaca sebuah bacaan, terutama kelas tinggi, anak-anak bisa mencari kata-kata sulit dari bacaan. Kata-kata sulit untuk anak kelas tinggi bisa difasilitasi dengan anak-anak diminta membawa HP ke sekolah, mencari KBBI daring secara online. Setelah itu menuliskan tulisannya atau arti kata-kata sulit itu di sebuah
kertas bekas dikumpulkan menjadi tabungan kata, dan di akhir proyek atau itu bisa menjadi proyek anak-anak, nanti bisa untuk dipamerkan. Betul kakak, apalagi kalau nanti di akhir tahun kita mau ada pameran, itu hasil karya anak kampus bisa kita pamerkan. Oh betul ya Monpi, wah keren. Ada lagi nggak ide Monpi? Kakak, literasi menyenangkan juga bisa untuk pembelajaran sosial emosional loh. Oh benarkah? Pembelajaran apa sih pembelajaran sosial emosional Monpi? Pembelajaran sosial emosional itu pembelajaran yang mengutamakan emosi anak dulu sebelum belajar. Jadi ketika anak-anak mau belajar, dipastikan emosi anak bahagia dulu. Bagaimana caranya? Caranya bisa dengan menggunakan teknik STOP. Apa itu STOP? STOP adalah sebuah teknik relaksasi. S artinya berhenti dari semua kegiatan. T artinya take a deep breath, tarik nafas panjang. O observe, amati keadaan sekitar. P lanjutkan aktivitas. Setelah itu anak-anak juga diminta untuk mengungkapkan setelah praktek stop apa yang dirasakan. Itu namanya teknik stop. Bisa juga di kelas anak-anak suruh membuat puisi akrostik. Apa itu puisi akrostik? Puisi akrostik adalah puisi yang diawali dengan nama diri murid. Itu bisa untuk membuat anak-anak mengungkapkan emosinya. Emosi anak-anak sedih, dia bisa sedih. Terus teknisnya bagaimana? Apakah anak-anak suruh dengan tema bebas gitu? Enggak dong, harus disepakati temanya. Jadi kita atau anak-anak diminta melihat video dulu. Habis itu cerita storytelling dari kakak. Habis itu anak-anak suruh bikin sebuah puisi akrostik. Jadi anak-anak bisa mengungkapkan ekspresinya lewat sebuah puisi. Oh seperti itu. Wah keren ya, literasi menyenangkan. Terima kasih ya Monpi. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat ya. Iya kakak. Hai tangan-tangan, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat dan bahagia. Dengan membaca kita bisa tahu dunia. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.
mading sekolah. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.